lewat tangan beliau, Kekhalifahan Turki Utsmani berkembang pesat menguasai sebagian benua Eropa dan Afrika. Bahkan beliau juga tercatat membantu perjuangan kerajaan Islam di Nusantara, dimulai dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh hingga ke Semenanjung Malaka. Dialah satu-satunya sultan di Kekhalifahan Turki Utsmani yang menuliskan perundang-undangan berasas fatwa syariat para ulama. Dialah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah ta'ala. Tidak ada orang begitu rusak dan dibuat begitu buram sampai diburukkan namanya melebihi orang yang akan kita bahas ini. Perang Muhaq ini adalah kenangan yang begitu pahit buat Eropa dan kenangan yang sangat buruk buat mereka, sehingga sampai begitu marahnya Eropa sampai hari ini mereka mencoba membuat buruk nama besar seorang Sulaiman Al-Qanuni yang digambarkan sebagai orang yang hanya senang dengan kelezatan dunia, mabuk-mabukan wanita di sekelilingnya. Sangat jauh dari solehan seorang Sulaiman dan keluarga besarnya. Hijriah. Sebagaimana keluarga kekhalifahan dan kesultanan yang lain, Sultan Sulaiman dididik dengan kualitas pendidikan yang istimewa. Pada usia 7 tahun, selain pengetahuan Al-Quran, tentu saja beliau juga sudah mempelajari ilmu sastra, sains, sejarah, dan taktik perang. Pendidikan yang baik sedari kecil membuat Sultan Sulaiman tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, menyukai seni dan sastra, tenang, dan mampu melahirkan keputusan yang matang. Sulaiman dilahirkan itu subhanallah di masa yang memang Allah ingin hadirkan orang hebat di masa keterpurukan muslimin. Karena kelahiran Sulaiman Al-Qanuni itu kurang lebih hanya 3 tahun setelah kalahnya muslimin di Andalusia. Jadi ketika Andalus tutup tahun 1492 Masehi, dia dilahirkan tahun 1494 Masehi. Jadi kurang lebih 3 tahun setelah muslimin menutup seluruh peradabannya di Andalus ya, maka kemudian lahirlah seorang Sulaiman. Jadi Allah lahirkan di masa yang keadaan sulit seperti itu, kemudian dilahirkan harapan itu. Jadi ketika muslimin terpuruk, Allah lahirkan cahaya itu. Pada usia sekitar 25 tahun, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendapat amanat Kekhalifahan Utsmaniyah. Di saat ini pula Kekhalifahan Turki Utsmani diuji dengan pemberontakan beberapa negara yang ada di bawah perintah Kekhalifahan Islam. Mereka mengira usia Sultan yang masih terlampau muda. Begitu dia naik, mulai banyak masalah di negaranya. Karena banyak orang-orang yang menganggap ini Sultan masih muda, belum pengalaman, mungkin tidak berani, mungkin tidak mengerti, maka mulai terjadi banyak pemberontakan. Ada pemberontakan di negeri Syam, ada pemberontakan di Mesir, ada berbagai pemberontakan. Tapi luar biasanya semua diselesaikan dengan sangat baik. Ditumpasnya pemberontakan demi pemberontakan menandai kebangkitan Kekhalifahan Turki Utsmani, sekaligus fakta mengejutkan bagi para pemimpin negeri-negeri di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun melanjutkan misi dakwah dan langkah ekspansi untuk mengakhiri kezaliman di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu, negeri Rhodes merupakan wilayah sengketa yang menyulitkan umat muslim di Turki dalam melakukan ibadah haji melalui negeri mereka. Karenanya ketika kesepakatan damai tidak dapat diambil, Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun mengambil keputusan untuk menaklukkannya. Haydi aslanlarım! Gazanız mübarek olsun! Gaza niyetine!
Peperangan hebat terjadi siang dan malam. Hasil kekuasaan Turki Utsmani pada akhir tahun 1522 Masehi. Wilayah-wilayah di sekitar Hungaria ini seluruh masuk dalam kerajaan Major. Ini dulu mereka sebagai negeri-negeri yang takluk di bawah Kesultanan Turki Utsmani harus membayar jizyah. Maka mereka dulu membayar jizyah kepada Turki Utsmani saat masih dipimpin oleh ayahnya Sulaiman, yaitu oleh Salim I. Tapi ketika Sulaiman naik, umur baru 25 tahun, maka mereka mencoba-coba untuk melakukan perlawanan. Mereka tidak mau bayar jizyah, itu satu. Yang kedua, ketika datang utusan Sulaiman Al-Qanuni, maka kemudian dibunuh. Maka betapa marahnya Sulaiman, karena sesungguhnya seorang utusan tidak boleh dibunuh. Terbunuh. Maka kemudian sang sultan pun memerintahkan perdana menterinya untuk mempersiapkan pasukan elit kekhalifahan yang sering disebut pasukan Insiqarya atau Janissary untuk menyerang kerajaan Hongaria. Dalam perjalanan menuju Hongaria, pasukan kekhalifahan Turki Utsmani harus melewati Belgrad. Belgrad merupakan sebuah negeri yang gagal ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala. Di saat kegagalannya, beliau berdoa bahwa salah satu dari keturunannya akan dapat menaklukkan Belgrad. Dan benar Belgrad berhasil ditaklukkan di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah ta'ala, cicitnya. Kemudian Hungaria mulai minta bantuan kepada Italia, minta bantuan kepada Paus di Roma. Dan kemudian diumumkan di seluruh daratan Eropa, yaitu diumumkan sebagai perang suci. Bahkan saat itu Paus menjanjikan akan memberikan semacam sertifikat pengampunan dosa bagi siapapun yang mau terlibat di dalam perang suci ini. Jadi tergabung saat itu hampir seluruh wilayah di daratan Eropa, dan artinya bahwa itu adalah perang besar. Dan ada perang besar yang terjadi di lembah, namanya lembah Mohacs, sehingga dikenal sebagai perang Mohacs. Sultan kemudian mempersiapkan pasukan kurang lebih 100.000 mujahid dan relawan, 300-an Eropa bermodalkan 200.000 pasukan berkuda, 35.000 diantaranya lengkap dengan senjata dan baju besi. Perang besar yang meletus di lembah Mohacs Hongaria ini terjadi pada tanggal 21 Zulqa'dah tahun 932 Hijriah, atau tepat pada tanggal 29 Agustus tahun 1526 Masehi. Dia membuat sebuah strategi yang tidak sederhana. Dibuatkan beberapa lapis pasukan. Baris 1, baris 2, baris 3. Baris 3 ini adalah justru pasukan intinya, pasukan inti atau pasukan khususnya Turki Utsmani yang dikenal dengan Inkisaria, itu ada di baris paling belakang, dan persis di belakang pasukan itu adalah meriam-meriam yang 300 itu. Jadi meriam itu tidak terlihat, dia tertutup oleh lapisan pasukan. Selama 1 jam pertama di perang ini, pasukan garda depan menahan pasukan elit Eropa untuk berkumpul di satu titik tengah. Dengan sebuah isyarat, pasukan terdepan Turki Utsmaniyah pun tiba-tiba mundur, berpencar ke kanan dan ke kiri, seolah menyerah dalam peperangan. Karenanya, pasukan Eropa pun senang dan mengejar pasukan kekhalifahan Turki Utsmani. Justru saat tiba di lembah, pasukan khusus muslimin di masa itu yang sontak membuat sebagian besar pasukan Eropa luluh lantak tak berdaya.
Raja Hongaria yang ketakutan pun membawa mundur pasukan. Namun Sultan Sulaiman yang sudah terlebih dahulu mempersiapkan strategi menghadang pasukan Eropa dari sayap kanan dan kiri di lembah tersebut, mengepung musuh dan memojokkan mereka ke sungai. Perang hanya berlangsung 1,5 jam dan selesai. Kemudian sebagian orang yang selamat menyerahkan diri, tapi yang unik adalah Sulaiman mengatakan hari ini tidak ada tawanan perang. Hari ini tidak ada penyerahan diri. Pilihannya hidup atau mati di Muhaq sini. Akhirnya mereka tidak mau melakukan perlawanan, tapi perlawanan orang yang sudah putus asa. Mereka sudah tidak ada harapan. Akhirnya kemudian banyak sekali korban Eropa saat itu. Dan karenanya juga Sulaiman dibuat buruk nama besarnya. Perang Muhaq telah mengharumkan nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sekaligus menorehkan luka mendalam bagi Eropa. Namun, dengan kebesaran kekuasaan kekhalifan Turki Utsmani, tidak sedikit kerajaan di Eropa yang bahkan meminta pertolongan ketika mendapat masalah dengan kerajaan Eropa lainnya. Surat ini datang dari Raja Prancis. Raja Prancis, dia minta bantuan karena sebagian wilayah kerajaan Prancis diambil oleh Spanyol. Maka Sulaiman Al-Qanuni itu mengirimkan pasukannya dari darat sampai lautan. Sulaiman Al-Qanuni berhasil mengembalikan sebagai imbalannya muslimin berhak untuk menguasai sepanjang pantai Tulus. Disitulah kemudian Turki Utsmani meletakkannya atau menjadikannya sebagai pangkalan militer, dan ini menambah kekuatan luar biasa. Pada suatu hari, Sultan Sulaiman mendapatkan laporan bahwa Perancis memiliki tren budaya baru di negerinya, yakni dansa berpasangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Maka kemudian, ketika berita ini sampai kepada Sultan, beliau membuat surat yang mengancam kerajaan Prancis dengan dua pilihan. Menghentikan tradisi dansa tersebut, atau Sultan sendiri yang akan datang bersama pasukan untuk menghentikannya. Maka hanya dengan sepucuk surat, tradisi dansa di Prancis pun dihentikan hingga 100 tahun lamanya. Ini bukan masalah menghentikan kenikmatan orang. Toh dia juga orang yang tidak beriman, toh mereka juga bukan muslim, bukan itu. Karena kalau itu kemudian menular kepada anak-anak muslimnya, rusak juga anak-anak muslim. Itulah kenapa tugas dari kepemimpinan Islam adalah menjaga masyarakatnya, menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya. Bukan hanya memberi makan, tapi juga menjaga akidah dan akhlak serta ibadah masyarakat muslim. Keberanian dan kearifan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak pernah diragukan. Tak hanya terlibat memimpin perang-perang besar, beliau pun terlahir sebagai pemimpin kekhalifan umat muslim di zamannya. Sepanjang 50 tahun kepemimpinan beliau, muncul banyak tokoh ulama dan pejabat pemerintahan yang baik dan bertakwa yang selalu mendampingi pemerintahannya. Di bidang seorang arsitek ternama Mimar Sinan Pasha. Kalau kita ingin tahu karya besarnya, maka silahkan ke Turki, dan sampai sekarang masih bisa kita lihat Masjid Jami' Sulaimaniyah. Masjid yang besar, tapi dikelilingi oleh berbagai macam hal yang sangat penting untuk masyarakat. Sekolahan, perpustakaan, dapur umum, pemandian umum, kemudian pasar, dan seterusnya. Melingkupi masjid. Dan itu selalu menjadi konsep kota-kota Islam. Salah satu penasihat utama yang beliau miliki bernama Abu Su'ud Effendi rahimahullah ta'ala. Abu Su'ud Effendi menjadi penasihat Sultan Sulaiman dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan syariat Islam. Beliau pun menyusun undang-undang pemerintahan berdasarkan syariat Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa ijma' ulama. Sulaiman Al-Qanuni dinamakan Al-Qanuni karena Sulaiman adalah orang yang juga ahli memanage negara. Makanya Sulaiman itu menciptakan banyak sekali peraturan, menambahi peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Disebutkan lebih dari 200 perundangan dibuat oleh Sulaiman Al-Qanuni. Di militer, di sosial, di perekonomian, di perdagangan, di pendidikan, 200
perundangan dibuat. Tentu jangan dibayangkan perundangan itu adalah perundangan manusia yang melanggar syariat. Oh, jauh dari itu. Karena ada banyak ulama yang mendampingi, diantaranya adalah mufti besarnya Abu Su'ud Afandi. Dia bukan membuat peraturan yang melanggar syariat, sesuai dengan syariat tapi mengatur keseharian. Kanunlarla ilgili çalışmalar ne vaziyette? Selain sifat tegas, Muslim yang tawadu. Ayas Paşa, buyurun. Semakin banyak negeri yang beliau taklukkan, maka semakin berserah ia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghujung usianya, Sultan Sulaiman yang semakin tua dan lemah tetap memimpin jihad demi jihad yang terjadi demi melindungi martabat umat muslim yang diamanahkan kepadanya. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım! Di medan jihad yang berakhir kemenangan besar, Sultan Sulaiman yang berbaring lemah karena sakit akhirnya wafat pada tanggal 20 Safar tahun 900 di negeri ini. Sulaiman Al-Qanuni berpesan, kalau nanti aku meninggal, maka kuburkan peti ini bersamaku. Maka ketika Sulaiman Al-Qanuni meninggal, kemudian peti itu mau dikuburkan bersama Sulaiman, tetapi sang mufti besar yaitu Abu Su'ud Afandi sebagai seorang ulama yang bertanggung jawab menjaga sang khalifah, maka dia khawatir jangan-jangan ini pelanggaran syariat. Mengapa? Jangan-jangan yang dikubur adalah harta kesayangannya atau melimpah ruahnya, mungkin manfaatkan. Dan itu dilarang dalam syariat, karena harta jangan dibuang, tapi harta harus dimanfaatkan. Maka karena itulah maka dia membukanya. Begitu dibuka, apa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya ternyata adalah lembaran-lembaran kertas saat dia bertanya kepada para ulama dan jawaban fatwa para ulama terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya Sulaiman ingin mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya membuat kebijakan negeri ini sudah saya tanyakan kepada para ahli ilmu agama syariatmu. Maka ini menjadi pertanyaan serius tentang para pemimpin hari ini. Kalau nanti menghadap Allah, ketika Allah tanya dengan hukum apa yang dipakai untuk memimpin negeri ini, bagaimana menjawabnya? Kalimat kedua yang menarik dari Sulaiman, pesan sebelum dia meninggal. Dia mengatakan, kalau aku mati, maka ketika dia ditidurkan itu, maka keluarkan tanganku. Mengapa keluarkan tangannya? Dia mengatakan agar seluruh masyarakatku tahu bahwa seorang sultan besar sekali dunia ini sampai kemudian Anda lupa akhirat. Karena toh sultan besar mati tidak bawa apa-apa. Tangannya kosong tidak membawa apa-apa. Subhanallah, kalimat yang mesti menjadi pelajaran kita. Dan di mana Sulaiman meninggal? Apakah di tempat tidurnya? Apakah di antara para wanita seperti digambarkan oleh orang yang merusaknya? Apakah di antara minuman keras atau tidak? Di negeri jihad. Bahkan kematian sempat disembunyikan sampai kembali ke ibu kota untuk kemudian hadir penggantinya. Bahkan di usia yang setidaknya sudah hampir 74 tahun itu, Sulaiman Al-Qanuni masih ada di medan jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita belajar banyak dari Sulaiman Al-Qanuni. Semoga menjadi renungan buat kita, buat para pemimpin dan buat generasi kita yang kelak menjadi pemimpin besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.